namanya sebuah kehidupan, tentunya ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita harus mempersiapkan dua konsekuensi, yaitu sukses dan gagal. Halo guys, kita ketemu lagi di forum motivasi hidup. Tentunya buat kawan-kawan semua, pastinya tidak mengharapkan bahwa segala perencanaan, segala planning dari apapun bidang usaha yang kita jalankan akan terpuruk, jatuh bangkrut karena terlilit hutang. Tentunya kita semua tidak punya mimpi, apalagi angan-angan. Akan tetapi namanya sebuah kehidupan, tentunya ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita harus mempersiapkan dua konsekuensi, yaitu sukses dan gagal. Ketika sukses sesuai dengan apa yang kita harapkan, ini tidak perlu kita bahas panjang lebar. Tetapi ketika gagal, trial error, apalagi sampai modal dapat pinjaman nggak bisa dikembalikan. Ada 3 tip resep cara untuk penyelesaian hutang. Cara yang pertama, menyadari kesalahan. Cara yang kedua, menyelesaikan persoalan. Dan cara yang ketiga, kita butuh keberuntungan dan keajaiban. Nah, pelan-pelan kita urai satu persatu. Tip yang pertama, bahwa kita harus menyadari kesalahan. Ini menjadi sebuah fundamental penting ya, menjadi dasar dari pelaku kita sendiri yang mengalami kegagalan karena kesalahan, harus menyadari bahwa apapun konsekuensi dari sebuah tindakan yang sudah terlanjur dan gagal itu karena ada kesalahan. Dan kita jangan terus mencari-cari kambing hitam, karena selama kita terus punya mental menyalah-nyalahkan, mencari kambing hitam, sampai kapanpun tindakan itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan segala persoalan, teman-teman. Oleh sebab itu, kunci cara penyelesaian untuk sebuah permasalahan, terutama hutang, adalah menyadari dari diri sendiri bahwa punya kesalahan. Jadi kalau kita udah menyadari punya kesalahan, tentunya kita berpikir kalau semua tindakan yang sudah kita lakukan salah, lalu benarnya bagaimana? Nah, ini kan berpikir udah mulai berkembang. Untuk cara yang kedua, mulai menyelesaikan persoalan dalam kasus ini, perkara piutang. Jadi dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi jatuh bangkrut, ini kita udah kalah semuanya ya. Makanya hal-hal penting yang harus kita jaga itu harmoni sama keluarga, terutama sama suami atau sama istri. Ini final, jangan sampai terjadi perceraian. Karena kalau sampai
terjadi perceraian, kita kalah dua, udah usaha kalah, istri kalah. Biasanya kalau tidak bisa dikendalikan, api ini akan merembet kepada persoalan lain, yaitu masalah kesehatan. Karena tekanan psikis dan mental ini akan membawa dampak yang sangat luar biasa sekali, teman-teman. Makanya kesadaran di awal tadi menjadi kunci. Ketika kita sudah menyadari kesalahan, kita nggak mencari kambing hitam, terutama menyalahkan pasangan, terutama menyalahkan apapun saja itu, supaya hal seperti ini lebih cepat mudah dikondisikan. Kalau kita sudah mempunyai kesadaran, bisa membangun kekuatan dengan orang terdekat, dengan modal terkecil yang masih tersisa, minimal semangat dan spiritnya untuk terus maju dan berkembang ini harus besar. Kenapa kita bicara cara penyelesaian strategi ini? Saya kasih pemeo, teman-teman. Teman-teman itu punya utang 500 rupiah ke warung. Kalau tidak punya niat bayar, meskipun cuma 500 perak, sampai kapanpun nggak akan pernah terbayar. Tetapi meskipun punya utang 500 juta atau bahkan lebih, tetapi kalau punya niat dan tekad untuk menyelesaikan persoalan, entah butuh waktu yang pendek ataupun lama, pasti nanti akan diberi jalan oleh Tuhan. Jadi niat dengan kesadaran tadi menjadi fundamental pertama untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Misalnya kita jatuh angsuran 1 bulan 15 juta atau lebih, kita estimasi berarti 1 bulan dalam ada 30 hari, berarti kita punya tanggung jawab 500.000. Dalam kondisi pahit, jatuh, terpuruk, ini nggak mungkin kita akan mendapatkan bisa nyimpan uang 500.000. Setelah kita bisa mengkondisikan keharmonisan dalam keluarga, udah mulai kesadaran untuk melakukan usaha apa saja yang bisa dilakukan, nolnya tinggal dipangkas sampai mendekati angka kemampuan kita, misalnya menjadi 5.000 rupiah. Nah, ini kita pertahankan, nanti seiring berjalannya waktu kita naik level terus, dan kita dituntut untuk terus disiplin supaya bisa menuju angka yang kita harapkan. Nanti lama nggak masalah, yang penting udah punya niat dan kesadaran yang serta kesungguh-sungguhan. Makanya kita butuh fase teori yang ketiga tadi adalah keberuntungan, atau orang biasa sebut keajaiban. Ini murni mutlak kemurahan dari Tuhan. Tetapi walaupun begitu, faktor X ya ini tidak serta-merta menjadi tulang punggung dalam penyelesaian segala permasalahan. Kita tetap harus punya usaha dan ikhtiar semampu dan semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan tip motivasi kali ini memberikan spirit, manfaat, dan harapan buat teman-teman mungkin yang dalam efek pandemi 2 tahun terakhir ini mengalami kesulitan untuk penyelesaian dalam soal hutang. Yang penting punya keyakinan, tetap melakukan apa yang bisa dilakukan, tetap semangat, jaga akal sehat. Salam proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan yang
Thank